Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai Delivery Performance Domain pada PMBOK edisi ke-7. Adapun outcome yang diharapkan dari Delivery Performance Domain adalah masalah kontribusi terhadap objektif dari bisnis serta keberhasilan dari strategi. Project bisa merealisasikan outcome sebagaimana yang telah diinisiasi di awal untuk dideliver kepada stakeholder. Benefit dari project itu bisa direalisasikan dalam waktu yang direncanakan. Project team memiliki pemahaman yang jelas terhadap requirement dan stakeholder bisa menerima serta puas pada project yang dideliver. Dari kelima ini, cara memeriksanya berhasil tidaknya outcome tersebut yaitu dengan cara berikut. Terkait kontribusinya, yaitu melihat kepada dokumentasi. Jadi business plan serta strategic plan itu bersama-sama dituangkan di dalam dokumen. Dokumen yang diauthorize tentunya. Jadi bukan hanya semata-mata didokumentasikan tanpa ada pengecekan. Tetapi pengecekan tersebut bukan berarti terjebak di dalam rutinitas yang over atau terlalu mendetail, melainkan dipastikan apakah objektif itu masih align atau tidak. Mampu nggak merealisasikan strategi, bisa nggak mensupport strategi. Nah, itu tujuan dari dokumen tersebut. Atau dengan katanya ini namanya artefak. Project bisa merealisasikan outcome. Outcome dan output itu berbeda. Kalau output ya just output, tetapi kalau output yang memiliki benefit yang bisa dirasakan langsung oleh stakeholder. Bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Yang penting adanya valuable atau benefitnya. Melihat outcome, tentunya kita harus berdasarkan data. Jadi kalau hanya menanyakan ke stakeholder, ini sesuai keinginan nggak, sesuai dengan kebutuhan nggak? Bedakan juga ya keinginan dan kebutuhan. Sesuai nggak? Kalau memang jawabannya adalah sesuai, itu kualitatif. Kualitatif tersebut alangkah lebih baik kalau memang bisa dilengkapi dengan kuantitatif. Jadi based on data kita bisa tahu business case, kemudian the realnya itu nyambung atau tidak. Sesuai tidak dengan yang direncanakan atau diinisiasi di awal. Itulah cara kita melihat realisasi dari outcome. Project benefit yang direalisasikan dalam waktu yang direncanakan. Sesuai planning, sesuai due date. Lebih tepatnya ini adalah masalah schedule yang mendeskripsikan dan indicates that financial metrics and schedule deliverable are being achieved as planned. Jadi bisa direalisasikan, bisa diberikan dalam waktu yang telah ditentukan di awal. Terkait project management, ada triple constraint, yaitu scope atau ruang lingkup atau cakupan, time, dan yang ketiga adalah cost. Nah, itulah kenapa dia kaitkan kepada financial metric. Jadi intinya sebenarnya hanya 3 poin itu. Project team memiliki pemahaman yang jelas terhadap requirement. Pengembangan yang bersifat prediktif ya, terkadang hal kecil yang diubah itu juga harus diberikan understanding kepada tim membernya. Nah, dengan memberikan understanding atau dengan kata lain success metric-nya, apa alasannya harus dilakukan perubahan? Kalau member tidak memahami, mereka hanya mengerjakan apa yang didelegasikan, itu hanya outcome. Dia tidak bisa menjadi outcome, tetapi hanya output. Padahal goal kita itu kan outcome. Ini di sini yang poin kedua, project realize the outcomes. Nah, oleh karenanya, understanding walaupun sekecil apapun harus diberikan kepada tim member. Stakeholder bisa menerima dan puas terhadap project. Cara kita mengetahui mereka terima enggak, puas enggak, yaitu dengan cara interview. Bisa dengan cara observasi ataupun feedback. Selain dari 3 ini, butuh juga kita melihat komplain atau ada nggak terjadi return. Return bisa liwok ya. Di project itu dibongkar atau dikerjakan ulang. Kalau sekali 2 kali pengerjaan ulang itu masih mending. Ya tentunya apakah pengerjaan tersebut karena kesalahan atau memang perubahan yang menghaluskan kita membongkar proyek tersebut.
Ketika stakeholder mengatakan satisfied, dia puas, tetapi ada komplain. Ini harus kita lakukan interview kembali atau observasi kembali atau end user feedback kembali. Kenapa? Karena ini sudah terjadi ketidakseralasan. Satu sisi mereka mengatakan puas, ternyata komplainannya yang masuk itu lumayan banyak atau reward yang terlalu banyak. Nah, oleh karenanya kita juga harus dalam kondisi sadar ketika memastikan acceptance serta satisfaction dari stakeholder. Kita harus menggunakan logika juga dalam memastikan hal tersebut. Untuk interview bisa dengan pertanyaan terbuka, bisa juga dengan pertanyaan tertutup. Jangan memilih salah satu, terkadang kita harus combine. Nah, dalam mendapatkan komplain pun, itu kalau bisa kita terapkan dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Karena kalau hanya secara open question untuk mendapatkan komplain, kayaknya itu terlalu kompleks. Kadang bisa jadi itu bukan komplain, tetapi memang kondisi lapangan yang tidak bisa align dengan proyek tersebut, proyek yang telah di-deliver. Jadi harus benar-benar bijak kita buat artefaknya, dan ketika brainstorming jangan analisa terlalu mendalam, brainstorming, nanti setelahnya baru kita analisa kembali. Nah, analisa kembali itulah based on data. Balik lagi ke poin kedua. Jadi data itu penting sekali. Demikian pemaparan saya mengenai Delivery Performance Domain pada PMBOK edisi ke-7. Semoga bisa diterapkan dan bermanfaat dalam keseharian. Saya Darwin, terima kasih.